Kakakku yang mengirimmu atau kau datang karena keinginanmu? Meskipun kau tidak percaya, aku datang karena peduli dan ingin membantumu. Kau kira siapa dirimu? Apa kau pikir kau malaikat pelindungku? Aku wanita yang pernah menderita, pernah mencintai lalu patah hati. Dan aku tahu pria seperti Willy itu sangat berbahaya. Jangan berbicara seperti itu tentang suamiku. Stefania, kenapa kau tidak bisa menganggapku sebagai teman? Aku sudah berusaha semaksimal mungkin membantumu. Aku tidak bertanggung jawab atas Paula yang ingin menghancurkan hidupmu. Dan juga suamimu yang telah berselingkuh dengan Paula. Diam kau, karena aku bisa menyakitimu. Aku tahu, kalau sudah saatnya pasti kau lakukan. Tapi itu bukan berarti semua yang kukatakan salah. Dengar, aku tidak peduli bagaimana Willy menggunakan uangnya, tapi kakakku harus memberikannya. Ingat baik-baik. Seharusnya kau urus saja hidupmu yang bermasalah itu dan jangan ganggu urusan orang. Jangan repot-repot berbicara denganku. Karena aku tidak peduli dengan ocehanmu. Bawakan dia makanan. Dan usahakan agar dia makan. Aku akan menemui Tuan Douglas. Sudah siap? Semuanya sudah siap, Tuan. Ini 2 surat pendek. Brolio. Ya. Amplop ini untuk keluarga Braco. Anda ingin saya yang mengantarnya? Jangan. Mereka akan tahu aku yang kirim. Kamu suruh saja seorang kurir mengantarnya nanti. Baiklah, Tuan. Dan yang satunya? Yang ini untuk rumah sakit San Lorenzo. Tempat Paula akan dirawat. Aku hanya ingin bilang padamu bahwa kami berusaha melindungimu meskipun kau menolaknya. Apa yang kau maksudkan? Sebaiknya kami tidak memberikan seluruh uangmu sekaligus. Aku ingin semuanya. Semuanya. Kami belum memutuskannya. Kalau kau tidak memberi sesuai permintaanku, akan terjadi pertengkaran sengit dalam keluarga Braco yang bisa merusak nama besar keluarga Braco yang terkenal. Itu pasti melibatkan aku. Kau akan masuk penjara. Kau jangan segan-segan. Tidak, aku akan melakukannya. Baiklah. Sampai jumpa, Estefania. Sampai jumpa, penipu. Dan jangan coba-coba lagi menghalangi jalan hidupku. Jadi kau menemui Estefania. Bagaimana sikapnya? Dia menutup mata dan juga telinganya mengenai masalah suaminya itu. Dia bilang sebaiknya kita berikan uangnya daripada kita harus ke pengadilan. Dan aku setuju. Kami juga setuju. Jadi tidak perlu bicara dengan mereka lagi. Bagaimana dengan Carlitos? Apa kata dokter? Kapan dioperasi? Anak itu harus masuk rumah sakit dan minggu depan dia akan dioperasi. Mereka akan mengoperasinya, setelah itu lalu merehabilitasinya. Kalau memang begitu, berarti sekarang kita sudah bisa memikirkan Carlitos dengan tenang. Tapi bagaimana mengenai masalahmu? Masalahku bukanlah urusan keluarga Braco, tapi urusan Paula dan aku. Ada sesuatu yang harus aku lakukan bila dia kembali nanti. Kakek harus bersembunyi dengan cepat supaya tidak terlihat. Kakek sembunyi di mana? Kau tidak akan percaya, Grumete. Jadi kakek sembunyi di mana? Di belakang satu-satunya kursi di ruangan. Sungguh? Mereka tidak melihat kakek. Ya, karena saat itu kakek dibantu oleh Tuhan. Jadi tentara tidak melihat kakek saat mereka lewat. Kalau begitu kakek beruntung. Baiklah. Sekarang kakek harus pulang, Grumete. Jangan, kek. Kakek sudah seminggu di sini, Grumete. Kakek akan pulang tapi pasti kembali. Selamat siang. Selamat siang, Tuan. Mama, jangan biarkan kakek pulang. Bilang padanya dan suruh dia tinggal di sini, Ma. Carlitos, Mama akan bicara padanya. Tetaplah di sini dengan Papa dan buka kadonya ya. Mari ikut aku, Maharas. Papa harap kau menyukainya, Carlitos. Iya, bagus sekali. Papa tidak beli apa-apa untukku ya? Tentu saja, sayang. Ini dia. Bagus sekali. Terima kasih, Papa.
Carlitos harus secepatnya dioperasi. Operasinya itu cukup serius. Tapi masa pemulihannya pasti akan lebih sulit. Dan kami sangat membutuhkanmu nanti, Muharas. Dan Nenek Sabella juga. Kasihan sekali Sabella. Pasti dia ingin melihatnya. Hanya kebaikan hati Sabella dan kepandaianmu bercerita yang bisa menghibur dan memberi semangat pada Carlitos nanti. Jangan cemas, Nyonya. Kami akan menjaganya selama Anda minta. Kami akan memberimu sebuah hadiah nanti. Memberi kami hadiah? Jangan menyinggung masalah hadiah, Nyonya. Baiklah, kau jangan tersinggung. Kami hanya meminta satu hal. Anda melakukan sesuatu untuk Zenobia. Sekarang ini pasti dia sudah dipindahkan ke penjara wanita. Aku sudah bicara pada polisi. Kita harus menunggu keputusan mereka. Semakin lama Paulina Martinez semakin sulit posisinya. Kenapa? Karena begitu banyak kasih sayang. Pada anak-anak, Carlos Daniel, Nenek Piedad, mereka tidak akan bisa terpisahkan. Tadinya aku berharap Carlos Daniel tertarik pada Veronica. Tapi tidak berhasil. Bagus, Rodrigo. Aku tidak setuju hubungannya dengan Veronica. Paulina melambangkan Paula bagi Carlos Daniel. Cinta dalam hidupnya. Dan sekarang dia mulai mencintai Paulina. Itu pemecahannya, Rodrigo. Tidak, Patricia. Paula masih bisa menghalangi. Dia bisa kembali kapan saja dan membuat masalah lagi. Terima kasih. Yang sangat disayangkan, Paulina datang menyamar sebagai Paula. Dia bisa saja masuk penjara karena perbuatannya. Kalian berdua bisa menyelamatkannya. Aku takut dia tetap dianggap bersalah karena menyamar menjadi orang lain. Kemungkinan Paula bisa kembali lagi. Gemma, Estefania, mereka bisa saja melaporkannya. Mereka tega melakukannya? Ya, tentu saja. Sekarang ini Paulina hidup di atas benang tipis yang terentang, Patricia. Dan dia bisa putus kapan saja. Jadi dia datang untuk menasehatimu. Seharusnya dia tidak datang karena akan tahu akibatnya nanti. Dia berusaha menjelekan aku. Dia ingin aku batalkan surat kuasa itu. Katanya kau akan menghabiskan uangku dan akan membuatku bangkrut. Bodoh sekali dia. Seharusnya dia kau usir. Dia bilang mereka tidak akan memberi uangnya sekaligus, agar kau tidak menghamburkannya. Lalu bagaimana dengan uang kakakmu yang dia pakai? Bukan dia, tapi yang satu lagi. Mereka itu sama saja. Seharusnya dia berhati-hati karena Gemma telah menulis surat tanpa nama pada polisi. Dan aku akan melaporkannya bila uang itu tidak mereka serahkan secepatnya. Setelah itu dia akan menerima semua akibatnya. Aku pasti melakukannya. Sudahlah. Biarkan dia yang mengatur sesukanya, Carlos Daniel. Tapi apakah harus membawa orang itu ke dekat Carlitos? Kenapa kalau mereka dekat Carlitos? Tidak ada masalah, bukan? Bila Carlitos berada di dekat Muharas dan Nenek Sabella, mungkin dia akan tenang sebelum menjalani operasi tersebut. Kenapa harus cemas kalau akhirnya akan berjalan lancar? Sudahlah, kita serahkan semuanya pada Tuhan. Semoga operasinya berjalan lancar. Kenapa anakku tidak bisa seperti anak yang lainnya? Mau masuk ruang operasi dengan tenang. Sepertinya tidak bisa, dan kau harus terima kenyataan. Bersabarlah, sayang. Tuhan murah hati pada kita. Anakmu yang hilang saja bisa kita temukan lagi. Pabrik kita juga bangkrut, tapi bisa berjalan lagi. Anakmu kecelakaan dan mereka akan mengoperasinya. Lihat saja, nanti pasti pulih kembali. Bagaimana dengan ingatannya, Nek? Mengenai ingatannya, entahlah sayang. Aku juga tidak tahu dia akan sembuh atau tidak. Tapi tidak ada halangan bagimu untuk mencintainya. Atau dia mencintai kita semua. Percayalah pada Tuhan, Carlos Daniel. Percayalah pada Tuhan. Tuhan itu Maha Pengasih. Bagaimana keadaan Grumete? Baik, Sabella. Aku ingin melihat dia. Aku menyesal tidak ikut denganmu ke sana. Tapi kau harus mengawasi rumahmu dan menunggu Zenobia, Sabella. Dia belum juga dibebaskan. Itu tidak mudah, Sabella. Meski Nyonya Braco sudah bicara pada polisi, situasinya masih saja sulit. Tapi dia tidak menerima uangnya. Tapi dia memintanya. Kita harus yakin bahwa polisi akan membebaskan dia secepatnya. Semoga tidak akan lama lagi. Sabella, Grumete juga akan segera dioperasi. Aku tahu. Kakinya kan?
Mamanya meminta agar kau dan aku menemaninya nanti di rumah sakit. Kau tidak boleh menolak, Sabella. Tentu tidak, Muharas. Aku tidak akan menolaknya. Aku sudah minta pada Tona untuk menjaga rumahku. Tapi Muharas, kalau ingatannya sudah kembali, apakah Guru Mete masih akan mengingat kita? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Yang penting kan dia sembuh. Tentu saja, Muharas. Muharas, maukah kau ikut ke penjara besok untuk menengok Zenobia? Baik, Sabella. Besok kita pergi. Gimana Carlos Daniel? Dia belum datang. Suruh adikmu untuk melarang wanita itu mengganggu istriku lagi. Dan kalau dia melakukannya, maka dia akan menyesal seumur hidupnya. Hei, ada apa ini? Kau tahu apa maksudku? Wanita itu mengancam dan menakut-nakuti Estefania. Jadi kau bicara tentang istri adikku? Tentang Paula? Bukan. Aku bicara tentang wanita penyamar itu. Ah, di manakah dia? Apa kau tahu? Katakan supaya aku bisa lapor polisi. Hentikan gerowanmu, Rodrigo. Bagiku itu tidak lucu sama sekali. Dengar baik-baik, Willy. Ini merupakan pelajaran bagimu, Zenobia. Dengar, Isabella, kalau kau datang hanya untuk ceramah, sebaiknya kau... Tidak, Zenobia, tidak. Karena sudah cukup kau dikurung di sini. Sekarang kau tidak bisa bermain-main terus. Kebebasan itu tidak bisa dibeli dengan uang, benar kan, Muharas? Aku tidak bersalah. Mereka tidak adil mengurungku di sini, Isabella. Ya, aku suka uang. Tapi aku benar-benar tidak menerima uang sepeser pun dari dia. Kau seharusnya mendengarkan nasihat kami dan memulangkan anak itu tanpa meminta uang seperti Sabella. Aku hanya ingin keluar dari sini. Kalian tidak tahu kapan aku boleh keluar. Kata Muharas tidak akan lama lagi. Mama anak itu berjanji akan membantu kita. Ya Tuhan, menurutmu itu benar? Aku rasa iya. Kalau sudah keluar, jangan berbuat masalah. Dan kembali ke tempat ini. Viviana, ada telepon untukmu. Dari siapa? Dia tidak bilang, tapi seorang pria. Wah, pasti dari pacarmu. Tentu saja. Halo? Ini aku, sayang. Aku sudah punya bukti untuk cintaku. Aku ingin bertemu denganmu di taman. Jangan hari ini. Bagaimana kalau besok? Baiklah. Aku ingin bertemu di taman jam 4. Kau sudah jelas? Jangan terlambat ya. Iya. Dah. Terima kasih. Itu bagus kau bicara begitu agar dia tidak lapor polisi. Aku rasa dia tidak akan melapor. Kapan anakmu akan dioperasi? Hari Senin. Aku yakin kakinya akan pulih. Dan kau jangan pesimis begitu. Sekarang aku yakin itu. Yang aku ragukan, apakah ingatannya akan bisa pulih kembali? Aku takut dia akan pergi dengan orang-orang yang sekarang dia sayangi. Dan tidak mau tinggal dengan kita lagi. Atau mungkin melupakan kita selamanya. Jangan lupa, dia berusaha membantumu dalam masalah ini. Paling tidak dia membereskan masalah yang dia timbulkan. Karena semua ini dimulai saat dia datang ke rumah. Sebaliknya, masalah ini sudah ada dari dulu. Kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri mengenai masalah di pabrik. Sedangkan masalah di rumah disebabkan oleh Paula. Aku tidak tahu harus berpikir bagaimana. Aku sangat bingung. Kau harus tenang adikku. Mustahil, Rodrigo. Aku tidak bisa. Sumpah, aku tidak bisa. Jadi aku harus menginap dari sekarang. Iya, sayang. Mereka akan mengoperasimu besok pagi. Nenek Sabella dan kakek Muharas mana? Mereka akan berada di sebelahmu saat kau sadar dari obat bius. Siapa yang akan menemaniku? Kau tidak akan sendirian, sayang. Papa dan Mama akan menemanimu. Papa tidak perlu menemaniku.
Mama saja kan sudah cukup. Kau tidak ingin papa berada di dekatmu? Sebenarnya aku ingin. Tapi tidak perlu. Kau tidak merindukan papa sama sekali? Kumohon Carlos Daniel, dia hanya ingin kau istirahat. Dia tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan ucapannya. Iya, tentu saja. Aku hanya dirindukan kalau diperlukan. Aku akan tunggu di luar, karena anakku tidak membutuhkanku. Untuk apa aku di sini? Kumohon Carlos Daniel. Halo sayang. Halo Willy. Aku rasa tempat ini tidak cocok untuk membuktikan cintaku. Kau kira selama ini aku bohong ya? Sekarang kita pergi dari sini, ada tempat yang cocok untuk menyatakan cintaku. Kau sangat menyakiti perasaan Papa, Carlitos. Dia sangat mencintaimu. Tapi Papa selalu marah-marah. Kau lebih menyukai Sabella dan Moharas, yang jelas-jelas orang asing. Dan kau bersikap dingin pada papamu, padahal Papa sangat mencintaimu. Aku ingin orang lain menjadi papaku. Apa tidak boleh? Jangan bicara seperti itu dengan papamu, Carlitos. Itu tidak benar. Apa kau ingin orang lain menjadi mamamu juga? Tidak. Aku mencintai Mama. Papamu lebih baik dari yang lainnya. Dia bahkan lebih baik dari Mama. Mama sangat mencintainya. Iya, Carlitos. Sangat. Kenapa Mama berpikir aku tidak sayang Papa? Karena kau tidak ingat bagaimana papamu dulu padamu. Percayalah pada Mama. Papamu sangat menyayangimu. Kau harus menyayanginya kembali agar dia tidak menderita. Aku rasa tempat ini cukup tenang. Istrimu tidak bilang apa-apa karena kau pergi di hari Minggu tanpa dia. Untuk apa aku peduli sama dia? Aku kan hanya peduli tentang kau. Apa kau benar-benar membelikan cincin itu untukku? Kau masih tidak percaya? Wah, cincin ini indah sekali. Iya, cincin yang bagus. Kau juga harus tahu harganya di toko perhiasan. Oh ya, aku membawa bonnya. 11.000 peso, mahal sekali. Cincin ini tidak cocok untukku. Kau layak menerimanya. Terima kasih, sayang. Sekarang, buktikan seberapa besar cintamu padaku. Bagaimana? Kau kan tahu caranya, sayang. Dia keluar sesudah makan siang dan belum kembali. Tidak. Aku tidak tahu kapan dia kembali. Ya. Akan kusuruh dia menghubungi Anda secepatnya. Terima kasih atas semuanya. Sampai jumpa. Apa kau akan menikahiku? Tentu saja. Kapan? Setelah aku bercerai. Apa kau akan bercerai? Tentu saja, sayang. Ini yang kuinginkan. Bercerai dan memiliki harta istriku. Setelah itu kita akan menikah. Seharian ini kau pergi kemana saja, Willy? Aku ke kantor pengacara. Oh iya? Apa yang dia katakan? Semuanya berjalan lancar. Kalau kakakmu mempersulit keadaan dan dia akan memaksa mereka memberikan uangnya. Benarkah? Apakah sekarang pengacara itu memakai listrik? Apa maksudmu? Tuan Irigoyen telepon karena ingin berbicara denganmu. Karena hari ini kau tidak ke kantornya. Dan apa maksudnya nona di keramu ini? Kenapa kau berselingkuh lagi dengan wanita lain?